Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan pagi hari ini saya Emiliana Itihapsari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDS Regina Pacis Jakarta Barat. Bersama dengan saya hadir kepala sekolah saya Ibu Magdalena FCSPD. Mohon Ibu memperkenalkan diri secara langsung. Selamat siang Bapak Ibu Guru semua, perkenalkan nama saya Magdalena FCSPD, perkenalkan saya sebagai Kepala Sekolah SDS Regina Pacis Jakarta. Salam kenal Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Lena untuk kesempatan waktunya pada hari ini. Jadi maksud dan tujuan saya pada hari ini bertemu dengan Ibu adalah sedikit mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan. Nah, adapun kegiatan ini dimaksudkan sebagai pemenuhan tugas saya dalam modul 3.1 pendidikan calon guru penggerak. Sebelumnya atas bantuannya saya ucapkan terima kasih ya Bu. Kembali kasih. Baik, dalam interview ini saya mempunyai beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait bagaimana pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya ketika menghadapi dilema etika tersebut. Baik, saya izin memulai ya Bu untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau kasus tersebut termasuk dalam rujukan moral? Sedikit saya menjawab, maaf kalau saya salah. Yang pasti selama ini saya menganggap kasus yang merupakan dilema etika itu di mana kita menghadapi situasi dan kondisi yang bertentangan dengan apa yang kita prinsipkan seperti cinta kasih, kasih sayang, kebenaran, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab juga, dan penghargaan akan hidup kita ini. Sedangkan rujukan moral adalah situasi yang kita hadapi antara pilihan benar ataupun salah. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Ibu sedikit sharing, ceritakan masalah yang pernah Ibu tangani selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah, khususnya kasus tersebut atau permasalahan tersebut berkaitan dengan dilema etika? Saya pernah menghadapi waktu kenaikan kelas, yang pasti dari tahun ke tahun kenaikan kelas ya. Setiap 1 tahun sekali kenaikan kelas, kita dihadapkan antara kasih sayang atau peraturan atau norma yang sudah kita tetapkan di awal tahun pembelajaran. Nah, jadi kasus saya kurang lebih seperti ini gambarannya. Ada anak yang memang nilainya kurang, harapan kita naik kelas. Tetapi kadang-kadang ada anak yang memang tidak mencapai KKM. Nah, bagaimana usaha saya kalau menurut aturan dia tidak naik kelas karena tidak mencapai KKM tersebut. Tetapi saya berusaha mengkomunikasikan kepada wali kelas untuk membantu bagaimana caranya dengan tugas, dengan remedial. Karena apa? Karena dilema etika itu yang kita hadapi saat ini adalah keadilan melawan belas kasihan. Karena pasti akan berdampak, entah itu anak, entah itu orang tua. Dari sisi anak dia akan menjadi beban psikologis, begitu juga dengan orang tua beban psikologis ada. Malu dengan teman-temannya untuk anaknya, orang tua juga malu dengan orang tua lain. Dan juga satu lagi, dia ada beban ekonomi. Wah, luar biasa Ibu. Berarti sebegitu Ibu mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait contoh kasus dalam kenaikan kelas tersebut ya Bu ya. Jadi yang saya tangkap begitu Ibu mempertimbangkan dampak psikologis, dampak bagi orang tuanya juga dan juga bagi anak. Sangat luar biasa ya Bu ya. Nah, izin bertanya kembali Ibu, selama ini bagaimana Ibu melibatkan konflik, mengambil keputusan terhadap konflik yang melibatkan itu kepentingan sekolah atau kepentingan pribadi. Jadi yang menjadi prioritas Ibu itu bagaimana seperti itu? Izin menjawab, prioritas saya adalah kepentingan umum. Yang pasti itu, saya mengutamakan kepentingan umum tetapi dengan banyak pertimbangan umum yang tentunya mempertimbangkan etika dan nilai-nilai atau peraturan yang ada di sekolah kami. Jadi walaupun
itu berkaitan dengan umum, tapi tetap ibu melihat bagaimana apakah ini sesuai atau tidak dengan Betul peraturan sekali. sekolah. Wah, luar biasa betapa bijaknya ibu ya bu ya. Oke, pertanyaan berikutnya bu, mohon maaf nih agak banyak pertanyaannya bu ya. Ya. Selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, seperti tadi dilema etika itu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan bu? Yang pasti saya akan mempertimbangkan impact-nya dalam jangka pendek maupun jangka panjang ya Bu Eti. Selanjutnya saya pasti akan membuka diskusi, dialog bersama tim saya dan juga para dewan guru. Saya tidak memutuskan segala sesuatunya yang berhubungan dengan sekolah saya pribadi, tetapi saya selalu mengikut sertakan tim saya dan para guru. Baik bu. Lalu bagaimana langkah yang biasa ibu lakukan untuk menghadapi atau menangani kasus tersebut tadi, seperti yang disampaikan kasus dalam kenaikan kelas tadi ya bu ya. Jadi langkah-langkah apa tuh bu yang bisa ibu lakukan? Yang pertama, yang pasti saya akan mengumpulkan data-data, mengumpulkan data, informasi baik lisan maupun ya yang pasti adalah dokumentasinya. Kemudian saya pasti yang kedua akan berdiskusi. Setelah itu berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait. Seperti tadi kenaikan kelas, yang pasti saya akan berkomunikasi dengan wakil kepala sekolah, dengan guru kelas. Saya pun berkomunikasi dengan orang tua. Apa dampak yang akan mereka dapatkan. Kemudian saya membuka dialog. Saya buka di forum Dewan Guru. Saya akan menginformasikan, oh nilai anak ini seperti ini. Saya akan terbuka bagaimana Bapak Ibu, saya akan mengikut sertakan karena ini adalah keputusan bersama, bukan keputusan pribadi. Tetapi memikirkan juga bagaimana dampak ke anak dan orang tua. Setelah pengambilan keputusan, kami ambil keputusan, kami akan mengevaluasikan lanjutannya atas keputusan yang kami ambil sendiri. Jadi saya ingin menggarisbawahi langkah yang utama adalah ibu membuka dialog ya bu Iya. ya. Betul. Diskusi. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut bu? Yang efektif buat saya, yang pasti berdampak baik bagi banyak orang. Tidak mungkin saya akan menyenangkan semua orang, 100% tidak mungkin. Tapi pasti saya akan dari 100%, 70% jika itu berdampak baik saya akan ambil keputusan itu. Jadi saya akan melihat dampaknya, baik buruknya saya akan melihat jangka pendek dan panjang. Baik bu. Kemudian hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bu untuk ibu dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya pada kasus-kasus yang melibatkan dilema etika tersebut? Yang pasti saya kadang akan mengecewakan beberapa pihak. Tidak mungkin semua akan saya puaskan dengan keputusan itu. Ada beberapa pihak yang akan pasti kecewa. Tetapi kami memutuskan satu sekolah bersama Dewan Guru dan tim, keputusan kami yang terbaik untuk kebersamaan walaupun ada yang tidak puas. Jadi dapat saya simpulkan bahwa keputusan itu juga harus melibatkan bersama, walaupun memang yang menjadi tantangan itu tidak bisa untuk memenuhi keinginan semua pihak ya Bu ya. Baik, terkait keputusan tersebut, adakah seseorang atau faktor yang mempengaruhi ibu dalam mengambil sebuah keputusan tersebut, atau mungkin seorang yang ibu ajak mengambil pertimbangan, sebagai ibu ajak bicara, nah seperti itu Bu. Yang pasti saya akan berdiskusi, mempertimbangkan semua itu dengan yang pertama, yang pasti, yang paling dekat dengan saya adalah tim. Yang kedua, yang terdekat adalah para dewan guru, guru-guru. Kemudian yang ketiga adalah manajemen dari yayasan. Kemudian yang keempat, saya akan mengambil referensi dari pengambilan keputusan saya ini, entah dari orang yang berkualitas baik ya, maksudnya yang memiliki memang tokoh yang memang patut untuk saya Gugu dan tiru ya Bu. Betul ya? sekali. Betul, wah luar biasa Ibu. Berarti walaupun Ibu menjadi seorang pemimpin, tetap saja membutuhkan dukungan dan juga Pasti.
orang-orang yang melibatkan Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut ya Bu ya. Wah, sangat bijak Ibu. Bagaimana Ibu melibatkan tim Bu? Bagaimana Ibu melibatkan tim dalam kepemimpinan dan komunitas sekolah tersebut? Atau bagaimana Ibu dapat mengkomunikasikan dengan baik kepada tim tersebut? Begitu. Saya akan membuka diskusi, dialog bersama tim. Yang pasti saya akan berkonsultasi dengan tim. Yang pertama, permasalahannya pasti saya akan utarakan. Kedua, konsultasi. Ketiga, kami akan mencari keputusan terbaik apa, dampak-dampak buruk ataupun baik yang kami akan dapatkan. Jadi istilahnya memprediksi keputusan ini kita ambil dengan resiko seperti ini, yang pasti dengan penanganannya. Kalau ada resiko ini, penanganannya bagaimana? Baik Bu, luar biasa pemaparan Ibu dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi. Izin bertanya kembali, pelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau yang dapat Ibu jadikan sebagai pegangan Ibu dalam mengambil sebuah keputusan selama Ibu menjadi seorang pemimpin di sini? Saya menyadari pentingnya keterlibatan semua pihak, tim, dewan guru, ataupun itu informasi saya dapatkan dari orang tua. Itu keputusan itu semua saya ambil keputusan itu dari diskusi semua pihak, nggak hanya tim. Kadang-kadang orang tua saya ajak dialog juga ya, dialog supaya apa, ada keterbukaan dua arah. Jadi dari saya ada, dari orang tua ada, dari guru ada, semua arah. Jadi intinya kami akan mendapatkan suatu kesepakatan dari dialog atau musyawarah yang kita bicarakan. Baik Bu, sebagai pertanyaan terakhir, apa nih rencana Ibu ke depan yang mempengaruhi pengambilan keputusan khususnya yang memiliki dampak untuk seluruh warga sekolah, baik staf, siswa, ataupun juga dengan orang tua siswa kita? Rencana kedepannya ada beberapa hal. Jadi ada proses pengambilan keputusan partisipasif. Tadi itu proses pengambilan keputusan itu saya berdialog dulu dengan tim, dengan dewan guru, dan dengan orang tua. Semua pihak, manajemen pun saya libatkan. Kemudian yang kedua dengan peningkatan pelatihan dan pengembangan. Dari sisi pelatihan bisa mungkin dengan ikut pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan bagaimana cara pengambilan keputusan yang bijak, yang memang tidak bisa memuaskan semua pihak, tetapi minimal 70%, 80% bisa kami penuhi. Untuk pengembangan kami mencari referensi-referensi dari buku, bisa. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan komunikasi kepada semua orang. Yang tadi saya sebutkan secara tidak langsung, komunikasi tim guru, tim saya, guru, dan orang tua. Itu kami lebih aktifkan lagi. Kemudian yang keempat adalah penerapan peraturan dan evaluasi yang berkelanjutan. Jadi peraturan itu kami segakkan, kami ikuti, konsekuensinya seperti ini. Konsekuensinya seperti ini akan ada evaluasi di tiap kegiatan. Jadi dilakukan pengembangan dan monitoring secara berkala ya Bu ya. Baik, sekian interview saya, wawancara kita hari ini Bu Lena. Terima kasih untuk bantuannya. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Semoga Ibu juga semakin menjadi pemimpin yang menjadi teladan untuk kami semua para guru. Sekian dari saya Bu Lena, terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Demikian Bapak Ibu wawancara saya dengan kepala sekolah saya dari SDS Regina Pacis, Ibu Magdalena FC. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat siang Bapak Ibu Guru, perkenalkan saya Emiliana Etiapsari, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SDS Regina Pacis Jakarta. Saat ini, di hari yang berbahagia ini, saya bersama dengan Kepala Sekolah SMA Regina Pacis Jakarta, Bapak Maran. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, semangat selalu di hari pertama pekan ini. Baik, semangat Senin ya Pak ya? Iya betul. Baik, untuk memperkenalkan lebih lanjut Pak,
mohon izin kepada Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya kita bisa saling sharingnya lebih dalam dan lebih mengenal lebih dekat lagi, Pak. Baik. Teman-teman sekalian, perkenalkan secara singkat, nama panjang saya itu Julius Gohang Maran, biasa dipanggil Pak Maran. Saat ini saya kebetulan menjabat sebagai kepala sekolah di unit SMA Regina Pacis Jakarta Palmera. Ini adalah tahun kedua saya. Di satu sisi saya juga sampai saat ini terlibat sebagai fasilitator, juga instruktur untuk calon pengajar praktik. Terima kasih untuk kesempatan ini, semoga bisa berbagi ya Bu Eti ya, berbagi terkait dengan topik yang mau dibicarakan siang hari ini. Baik, wah luar biasa ya Pak ya, berarti saya sangat mendapat kesempatan langsung belajar dengan Pak Maran yang salah satunya juga membekali para pengajar praktik yang terlibat dalam pendidikan guru penggerak ini. Luar biasa Pak. Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini izinkan saya Pak untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan yang sudah Bapak jalankan selama menjabat menjadi kepala sekolah, khususnya di SMA Regina Pacis Jakarta ini, yang berkaitan dengan dilema etika. Baik Pak, saya izin bertanya, menurut Bapak bagaimana pandangan Bapak terkait kasus yang melibatkan dilema etika? Oke, terkait dengan kasus melibatkan dilema etika ini, sebenarnya kalau di sekolah, apalagi saya sebagai seorang pemimpin yang baru ya, ini tahun kedua saya, sangat-sangat beragam. Tapi saya pada kesempatan ini ingin mengatakan bahwa ketika saya bicara dilema etika, yaitu saya bicara soal perubahan apa yang mau saya kembangkan di sini, perubahan apa yang mau saya lakukan. Maka di kesempatan pertama bicara dilema etika itu sebenarnya saya bicara soal kepentingan-kepentingan. Apa yang mau saya galakan itu selaras dengan maunya guru, selaras dengan kebutuhan para murid, atau selaras dengan harapan para orang tua, atau juga selaras dengan apa yang diharapkan oleh jenjang lebih tinggi, perguruan tinggi atau dunia kerja. Konsep dilema etika kalau saat ini penampingan saya melihat seperti itu. Jadi adanya keselarasan antara kebutuhan ya Pak, apalagi Bapak saat ini menangani siswa-siswa SMA yang nantinya akan memasuki perguruan tinggi. Jadi Betul. harus melihat prospek ke depan nanti di perguruan tinggi seperti apa yang dibutuhkan, seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus khususnya yang berkaitan dengan dilema etika tersebut Pak? Baik, sebut saya kasus pertama itu saya berkomitmen untuk membangun perubahan, maka ada satu hal yang saya lakukan di awal sekali, yaitu tahun lalu saya menggalakkan namanya perubahan berangkat dari diri. Menarik tuh Pak. Perubahan berangkat dari diri ini, kalau membaca topik di PMM sebenarnya ada di refleksi diri, regulasi diri. Itu ada. Di sana sebenarnya saya ingin kembangkan bagaimana supaya kita ini bisa selaras. Saya nggak bisa langsung mengiming-imingkan setiap orang, tapi saya membangunkan kesadaran setiap warga sekolah, yaitu pertama para guru sebagai pendamping murid, kemudian para murid dan semua stakeholder warga sekolah. Saya melakukan namanya SEMEDI. Apa itu Pak? SEMEDI itu akronim 10 menit bersama diri. Artinya kami melakukan setiap hari di jam efektif sekolah, di akhir pembelajaran kami menyediakan 10 menit bersama diri. Tadi SEMEDI itu 10 menit bersama diri. Untuk apa sih 10 menit bersama diri itu? Untuk melihat pengalaman yang sudah dilewati hari itu, kemudian ada insight apa yang dialami, kemudian apa yang mau dilakukan besoknya. Kalau dalam refleksi itu kita bisa pakai refleksi FSD ya, FSB.
FSB itu fridge, suitcase, and bin. Hmm. Apa yang mesti kita pikirkan simpan untuk masa depan, kemudian apa yang selalu kita bawa setiap hari, dan bin itu apa yang mesti kita buang dari refleksi itu. Nah, dalam menerapkan ini muncul berbagai macam namanya dilema etika, bahwa ada prinsip, kemudian melihat pengalaman dan prosesnya, ada juga yang melanggar. Nah, kemudian bagaimana saya menangani? Nah, di sini yang disebut sebagai dilema etika itu yang bagi saya yaitu benturan-benturan antara prinsip dan kepentingan. Prinsip itu artinya nilai-nilai atau regulasi-regulasi menjadi dasar atau panduan arah sekolah. Kemudian kepentingan itu bahwa kepentingan gurunya apa, siswanya apa, orang tuanya apa, atau mitra kitanya apa. Nah, itu yang saya perlu menjadi seorang pendengar yang baik. Oke, baik Pak. Nah, tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa memasuki dilema etika itu tadi ada berbenturan antara prinsip dan kepentingan. Saya minta izin Pak, tolong ceritakan contoh kasus nih, kasus yang pernah Bapak alami, yang dimana tadi seperti yang Bapak katakan ada benturan antara prinsip atau yang menjadi arahan sekolah dan kepentingan yang terlibat, termasuk orang tua dan siswa juga dengan staf guru. Contoh kasus, saya ngambil di antara kasus yang sederhana sampai yang berat ya. Boleh. Pernah ya ada siswa yang keluar dari sekolah di jam kegiatan bersama, mereka tidak punya SIM, kemudian meminjam motor dari seorang guru, kemudian ketahuan karena tabrak pagar sekolah. Nah, ini kan Menarik tuh Pak. banyak sekali complicated ya. Iya. Di sana. Kemudian ada siswa juga yang tabrak tadi harus dilarikan ke rumah sakit Oh. saat yang sama. Nah, ini pada kesempatan seperti ini atau momen seperti ini seorang pimpinan sekolah kan harus segera bertindak. Betul. Secara prinsip moralnya atau etikanya, pertama-tama yang mesti saya lakukan adalah selamatkan nyawa orang dulu, gitu kan? Yang paling penting bahwa aturan menerapkan di sekolah, baik itu soal salah atau benar, itu urutan kedua. Tapi pertama prinsip moral adalah selamatkan nyawa, karena itu poin pertama. Maka saat itu saya lakukan itu. Tapi bahwa di satu sisi saya juga menghadapi tentu saja dari para guru, dari orang tua, segera menghukum anak yang ini, segera ditindak guru ini. Saya mendengar itu semua, tapi bagi saya satu persatu kita selesaikan dulu. Saya percaya bahwa setiap anak yang melakukan kesalahan bisa jadi kan berangkat dari kebiasaan, pengetahuannya, kesadarannya. Maka saya perlu lihat itu. Maka saya bilang tadi prinsip pertama yang pentingnya ini dulu. Yang kedua, saya perlu mendengar dari berbagai sumber. Artinya di tahap saya mengidentifikasi, tidak langsung mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan yang mesti saya ambil adalah pastikan ada guru yang mendampingi anak tersebut ke rumah sakit saat itu. Dan dilemanya ya tadi saya katakan bahwa ya anak ini melanggar, kemudian orang tua si A yang menjadi korban tuntutan harus segera begini, guru gini, guru harus ditindak karena sudah mengizinkan, sementara anak ini nggak punya SIM. Nah, seperti ini yang dikatakan. Jadi dari sharing Bapak tadi bisa saya simpulkan dilema etika yang Bapak hadapi pada saat itu adalah keadilan melawan rasa belas kasihan ya Pak. Iya. Di mana Bapak sebagai pemimpin dituntut untuk bersikap adil, segera menghukum anak ini Iya, atas dasar kesalahannya, dan memang dia melakukan kesalahan atau pelanggaran tersebut. Namun di sisi lain tadi seperti yang Bapak katakan dan saya setuju bahwa menyelamatkan nyawa seseorang terlebih dahulu. Baik Pak, terima kasih untuk sharingnya. Selanjutnya saya izin bertanya kembali ya Pak ya. Ketika menghadapi sebuah kasus Pak yang melibatkan konflik tadi seperti yang Bapak katakan antar kepentingan sekolah dan kepentingan pribadi, dalam hal ini bagaimana Bapak dapat menentukan prioritas? Oke. Dalam menentukan prioritas pertama, yang paling penting adalah anak ini tetap mendapatkan kesempatan belajar dan dukungan belajar
dalam arti bahwa dalam situasi seperti ini kita juga tetap menciptakan suasana atau kondisi yang aman dan nyaman agar anak ini tetap belajar seperti ini. Maka yang saya lakukan, yang pertama, setelah proses di rumah sakit beres, saya panggil anak-anaknya, saya dengar satu persatu, nggak langsung dua-duanya. Versi ini anak yang bawa motor dan yang dibonceng, kemudian versi dari guru yang memberikan izin, kemudian versi dari orang yang melihat langsung. Saksi berarti ya Pak ya? Ada saksi, kemudian beberapa guru yang saya panggil, silakan kalian menilai ini secara objektif. Mari kita lihat dari mana kita akan menyelesaikan masalah ini. Apakah perlu kita mengeluarkan sebuah surat pernyataan? Dampaknya apa? Maka yang saya lakukan saat itu adalah meminta anak merefleksikan pengalamannya itu. Dia harus bisa menemukan letak salahnya di mana, dan dia harus bisa mencari dan menemukan solusi apa yang bisa dilakukan ke depannya. Jadi anak harus diajak ngobrol untuk sampai pada sebuah kesadaran baru akan perbuatannya, melihat di situ saya istilahkan semacam self discernment. Jadi melihat mana yang baik dan mana yang kurang, kemudian dia bisa menilai apa yang sudah dilakukan, kemudian dia memilih dia mau kemana dengan komitmen barunya apa. Artinya di sana dia akan bisa menilai dirinya sendiri. Di sinilah saya bilang self regulation. Pentingnya tadi saya katakan sama dia, itu akan jalan. Perubahan berangkat dari diri. Saya bisa aja mengeluarkan surat pernyataan bahwa skor, tapi bagi saya itu nggak menyelesaikan masalah. Itu adalah push saya dari luar. Ada ketakutan. Tapi saya pengen supaya anak itu bertumbuh dan berkembang, ada perubahan dari dirinya. Baik. Wah, menarik ya Pak. Kalau itu di modul pendidikan grup penggerak yang saya jalani saat ini dan saya pelajari, itu namanya restitusi, Pak. Ya, jadi segitiga restitusi di mana anak tadi seperti tahapan yang Bapak lakukan, menilai dirinya sendiri, lalu dia merefleksikan, lalu dia diminta untuk kira-kira langkah ke depan sebagai upaya perbaikannya apa. Jadi untuk hal ini saya berikan kesimpulan bahwa Bapak melakukan refleksi terlebih dahulu kepada anak tersebut agar anak tersebut kalau ada perubahan berasal dari dalam dirinya, seperti itu ya Pak ya dalam kasus tadi ini. Nah sekarang Pak, pernah atau tidak Pak Bapak menemukan kasus yang dimana itu sama-sama benar? Jadi seperti Bapak sebagai pimpinan dihadapkan pada kasus di mana hal tersebut dilihat dari dua-duanya dari sisi yang benar. Nah itu bagaimana Bapak mengambil kebijakan, tentunya yang mengandung unsur nilai-nilai kebajikan, seperti itu Pak. Oke, ini juga belum lama terjadi, yaitu soal kenaikan kelas. Kenaikan kelas. Kenaikan kelas itu tentu saja ada kriteria kenaikan kelas, dan guru sudah melakukan itu. Kemudian bahwa ya anak juga mau menerima konsekuensi itu. Nah dalam proses pengambilan keputusan, saya mengatakan bahwa semua prinsip kita terapkan. Anak itu tidak naik kelas. Saya tanya, tidak naik kelas berdasarkan apa? Terus disampaikan tradisi, terus dari ketetapan kurikulum. Kemudian dikatakan bahwa ya ini anak ini sudah pernah naik kelas misalnya seperti itu. Akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa oke, dari versi guru bahwa mendampingi anak ini ada batasnya, ada beberapa yang mengatakan, tapi ada yang mengatakan bahwa kita tidak membatasi garis akhir dari anak itu. Kita mengatakan anak naik, berarti kan garis akhirnya di situ, padahal anak ini prosesnya masih panjang. Betul. Maka saya sebagai kepala sekolah, saya mengatakan oke, ada tradisi, ada aturan, saya akan ngecek tradisi dari sumber utama, yaitu kita sekolah ini ada yayasannya, siapa yang bisa menjawab ini. Akhirnya saya melakukan sesi dengar pihak yayasan, kemudian saya juga mengecek kenapa anak ini nggak naik, saya cek satu persatu, baik itu mata pelajaran maupun di ekstrakurikuler. Akhirnya saya temukan bahwa yang tadi dikatakan benar, ternyata setelah dikualifikasi segala macam,
belum tentu. Tapi dari sisi siswa juga sama, bahwa siswa tersebut kalau dilihat secara kasat mata beberapa pelanggaran segala macam udah layak gitu. Tidak layak ya, Ya, Pak? tidak layak untuk naik. Dari pencapaian nilai akademik ya, Pak? Iya. Tapi saya mengatakan bahwa tugas saya sebagai kepala sekolah adalah mendampingi. Mendampingi, menilai itu wajib kita lakukan. Tapi bukan berarti memutuskan atau menetapkan garis finishnya di situ. Karena tugas kita adalah proses, maka kita memutuskan garis finish bukan di akhir. Harusnya yang mesti kita benahi adalah proses kita. Kalau dia belum selesai, mestinya diproses. Maka yang saya lakukan sekarang dari pengalaman itu, dan saya menetapkan tetap naik, sekarang itu saya membuat sebuah sistem pengolahan nilai. Program remedial dan pengayaan itu bukan di akhir, tapi di proses. Saya membuat sebuah sistem pengolahan nilai atau asesmen yang baru, dari formatif, pengolahan nilai seperti apa, kalau nggak nyampe KKTP langsung diproses pada formatifnya, bukan di akhir. Nah itu yang saya katakan, ya sama-sama benar nih mengatakan, tapi bahwa saya melihat sesuatu yang berbeda untuk ya anak tadi, menyelamatkan anak. Jadi di situ sama-sama benarnya Bapak menilai bahwa ini belum akhir dari anak tersebut ya Pak, karena ini anak ini masih berproses. Betul. Karena kita seperti Ki Hajar Dewantara, tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun ya Pak. Menuntun. Dan saya setuju dengan Bapak tadi, Bapak sudah menjalankan tugas kita sebagai pendidik, yaitu menuntun anak tersebut. Dan anak ini memang belum sampai garis finishnya, tapi prosesnya kita maksimalkan bagaimana supaya anak ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya ya Pak. Benar, kalau saya mau tambahkan bahwa ya saya juga melakukan sesi dengar kepada anak. Saya menyampaikan bahwa silakan menilai hasilmu, apakah kamu bisa naik atau tidak dengan proses selama ini. Nah, dia mengatakan dia masih berjuang, bahwa dia menyadari, dia selalu ada sisi refleksinya, identifikasi persoalan kenapa dia bisa seperti itu, saya dengarkan. Dan karena sudah pada tahap, artinya ada anak juga kita beri pemantik, saya tawarkan beberapa solusi, kemudian dia memilih, dan kami rencanakan apa yang mesti dilakukan, rencanakan bersama. Dan kami menjadi penuntun tadi, jadi memastikan bahwa ini berjalan dengan baik. Iya, baik Pak. Tapi dari siswa tersebut berarti dia ambil keputusan bahwa dia diberikan kesempatan untuk ke jenjang berikutnya. Iya, betul. Nah, apakah sudah ada perubahan Pak dari? Kalau melihat saat ini sudah mulai ada perubahan, tidak hanya di pembelajaran akademik, tetapi juga di perilaku sudah bisa terlihat. Nah, sedikit demi sedikit ada perubahan, semakin sopan, semakin lebih tenang, dan dia melakukan refleksi tiap hari. Berarti refleksi yang tadi Bapak tetapkan, dan dia melakukan refleksi. Dia melakukan tiap hari, dan itu dibaca oleh wali kelasnya, dibaca oleh BK, guru bimbing salin, dibaca langsung oleh saya. Berarti dia sedang berproses menjadi refleksi diri, dan kalau saya bisa bilang itu sudah proses yang membaik ya Pak. Jika dia bisa mengenali dirinya, dia bisa berubah, dan dia bisa memaksimalkan potensi yang dia miliki. Baik Pak. Dan poin yang menarik itu, yang dalam pendampingan itu kita memang melihat bahwa segala macam proses itu tidak hanya soal olah akademik, tetapi juga soal cita rasa. Maka yang kita kembangkan sekarang pendampingnya adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dia dan membangun sosio emosional. Nah, tadi kan Bapak menyinggung langkah-langkah seperti refleksi tadi. Adakah langkah lain Pak yang pernah Bapak terapkan khususnya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Oke, pernah saya lakukan juga bahwa prosesnya, memang sebelum refleksi itu saya selalu melakukan identifikasi. Mengumpulkan data. Ketika mendengar persoalan, saya kumpulkan data, saya dengarkan satu persatu sumbernya dari mana saja, kemudian bertanya, dari situ saya mengklasifikasi, kemudian di sini sebenarnya sedang saya lakukan adalah mencari, mengidentifikasi akar persoalan. Kadang yang kita lihat persoalan itu menjadi akibat, bukan persoalan. Jadi saya melakukan sesi dengar.
Nah itu yang prosesnya ternyata nggak cepat. Jadi menurut Bapak kita akan lebih efektif jika kita mengidentifikasi terlebih dahulu, karena tadi belum tentu yang persoalan itu adalah akar persoalannya ya Pak. Jadi memang kita harus teliti dulu sebelum mengambil keputusan. Baik Pak, dalam pengambilan keputusan Pak, sebagai Bapak menjadi seorang pemimpin atau kepala sekolah, adakah tantangan-tantangan Pak? Tantangan-tantangan yang mempengaruhi pengambilan keputusan Bapak tersebut? Tantangan selalu ada dan sering sekali terjadi. Ya. Baik itu tantangan dari internal itu dari lingkungan belajar, dari para siswa, dari para guru, tapi juga tantangan juga dari mitra, yaitu orang tua. Sebut saja bahwa kita melakukan perubahan dan mengambil keputusan seperti ini, tidak semua itu pasti menerima. Yang saya lakukan adalah saya menyiapkan argumentasinya bahwa setiap keputusan saya ambil tidak serta-merta menjadi sebuah keputusan tanpa ada prosesnya. Saya menjelaskan pertimbangannya itu. Tantangan selalu ada. Jadi strategi Bapak bagaimana Pak untuk mengatasi tantangan tersebut Pak? Oke. Tantangan itu biasanya saya mendengar saja dulu gejolak itu, apalagi sebuah perubahan saya dengarkan, tapi di saat sambil mendengarkan saya juga mengumpulkan bahwa apa yang mesti saya jawab, apa yang mesti saya jelaskan. Tidak semua keluhan, tidak semua komplain terhadap sebuah keputusan itu dijawab. Karena prinsip saya begini, bahwa apa yang kita lakukan pasti ada gejolak, tapi kita harus lebih sadar, lebih cerdas dan kritis menanggapi. Tidak semua itu perlu ditanggapi, hanya butuh didengarkan. Karena reaksi-reaksi tantangan itu kan ada yang bersifat reaksional, karena baru wah gitu kan, langsung. Tapi ada juga ternyata tantangan itu muncul karena mengkritisi sesuatu yang substansial. Kalau substansial saya mesti menjelaskan gitu. Nah biasanya kalau yang substansial tadi ini apakah strategi kedepannya adakan pertemuan atau bagaimana Pak untuk penyampaiannya? Kalau substansial itu saya biasanya melakukan menjelaskan lebih rinci bahwa ini prosesnya begini supaya semuanya bisa samakan perspektifnya, melihat sebuah persoalan dari sebuah titik yang sama. Itu dulu, baru saya ceritakan lebih lanjut bahwa kenapa saya ngambil solusi itu. Baik. Nah, dari pengambilan keputusan tadi Pak, adakah seseorang yang Bapak mintai pertimbangan mungkin atau faktor-faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Oke, saya selalu melakukan, artinya bahwa kalau saya di sini kebetulan pertama-tama adalah kepada saya sebut sebagai dewan konsultatif, yaitu para wakil kepala sekolah. Dewan konsultatif ya, para wakil kepala sekolah itu kan saya mendelegasikan tugas-tugas sesuai dengan peran mereka. Kebetulan saya punya 3 wakil, kami harus selalu ada pertemuan rutin setiap hari Senin. Nah, setiap hari Senin itu saya lakukan bahwa apa yang sudah kami lewati, capaian apa, kemudian ada isu, saya tanya mereka, isu ini kalian melihat seperti apa? Coba mapping isu ini. Menurut mereka bagaimana secara objektif solusi. Terus saya menyodorkan, kalau saya memberikan seperti ini, menurut kalian bagaimana? Apa usulan kalian? Jadi saya dengarkan mereka. Kemudian saya juga kadang sampai pada tingkat yayasan, saya bertanya, kalau saya mengambil seperti ini dengan pendasaran gini, gimana menurut Bapak atau Ibu di tingkat yayasan? Tapi kalau ada juga saya sampai tingkat dinas pendidikan, pengawas. Kalau bagi saya ada hal yang berbenturan langsung dengan kepengawasan, saya akan minta arahan. Misalnya terkait dengan mutasi, karena saya mutasi yang dalam arti ini anak yang mutasi tapi dia nggak sekolah di dalam negeri lagi, dia pindah ke luar negeri, dan ke luar negeri dia mengulang dari awal. Nah ini yang prosesnya bagaimana terkait dengan regulasi di Dapodik. Jadi saya selalu meminta masukan-masukan yang berdasarkan kebutuhan. Jadi tadi Bapak meminta masukan kepada Dewan Konsultatif tadi, lalu kalau memang diperlukan sampai tingkat yayasan, bahkan juga sampai tingkat pengawas dinas ya Pak ya.
Jadi memang kita dalam pengambilan keputusan juga harus adanya dukungan dan musyawarah gitu ya Pak. Tapi yang saya juga melakukan bahwa itu kan saya sebut yang di level sejajar dan level atas, saya juga melakukan sesi dengarnya ke bawah. Oke, gimana tuh Pak? Yang pertama itu di mitra guru, tim guru pun dalam briefing atau pertemuan saya minta ada nih apa usulan kalian. Pernah juga saya melakukan sesi dengar di pengurus OSIS. Dengan siswa itu ya Pak? Iya, dengan siswa. Saya libatkan mereka. Ini ada kerjaan ini, menurut kalian bagaimana? Apa harapan kalian terhadap pimpinan sekolah lakukan? Saya pernah membuat itu sudah beberapa kali malah. Yang terakhir itu di bulan April atau Maret, mereka menulis harapan apa terhadap pimpinan supaya pengembangan sekolah bisa sampai sini. Mereka menulis. Lalu selanjutnya dari tulisan mereka Dari itu, situ saya melihat mana yang menulis banyak dan saya akan mengadjust diri. Misalnya permintaan mereka, kalau bisa Pak Marang sering ngobrol dengan kami, gitu. Ya sekarang saya suka ke kelas, di istirahat saya bisa ngobrol sama mereka. jadi ada sesi coaching ya Pak dengan mereka juga. Saya melakukan sesi coaching kebetulan. Tanpa saya harus menyebut bahwa itu adalah coaching, tapi saya sedang melakukan itu. Coaching gitu ya, langsung turun dengan siswa seperti itu, luar biasa Pak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik atau simpulkan dalam pengalaman Bapak, dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan itu Pak? Oke, hal penting yang saya pelajari bahwa bicara kepemimpinan itu bukan sebuah otoritas yang harus dijaga ketat dan tanpa ada campur tangan orang lain. Karena bagi saya kepemimpinan itu selalu sifatnya kolektif. Dalam dunia yang sekarang itu bukan kompetisi, tapi kolaboratif. Jadi melibatkan berbagai macam pihak, lalu juga dimusyawarahkan dengan sesama ya Pak. Jadi supaya apa yang kita jalankan, apa yang kita putuskan dapat diterapkan bersama-sama. Betul. Supaya kedepannya lebih baik lagi. Baik Pak. Sebagai pertanyaan terakhir, apa rencana Bapak ke depan yang mempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya untuk staf guru Bapak, mungkin juga dengan manajemen yayasan, dan tentunya yang berdampak juga dengan siswa ya Pak, karena di mana keputusan yang Bapak jalankan pastinya untuk kemajuan dan perkembangan siswa lebih baik. Yang saya lakukan nanti bahwa saya harus punya waktu lebih untuk memetakan sebuah isu atau persoalan lebih clear dan jelas, kemudian selalu melakukan sosialisasi. Dalam sosialisasi bisa dilakukan sesi dengar, baru sampai pada sebuah keputusan. Ketika itu untuk kepentingan bersama, berbeda dengan keputusan terkait dengan penugasan-penugasan. Penugasan sebenarnya saya juga sudah melakukan dengan pertama, secara administratif saya menseleksi atau filter dari data CV guru, kemudian membuat form biasanya tahun ini guru mau belajar apa. Jadi sesuai dengan bakat dan minat mereka, saya memberdayakan konteks sesuai mapping SDM. Jadi membagi mereka ke koordinator, ke tugas-tugas tambahan guru, ya sesuai dengan kompetensi mereka. Itu yang saya lakukan sejak saya bergabung di sini. Sebelum saya menetapkan seksi atau hal ini, ada form. Oh, menarik tuh Pak, boleh sharing sedikit Pak, gimana memetakan itu? Jadi saya waktu itu awal sedikit saya memberi gambaran bahwa ini adalah sebuah mapping guru. Bagi saya sebagai kepala sekolah, saya butuh bantuan guru kerja bareng. Selain mereka mengajar tugas utama sebagai guru mata pelajaran, tapi banyak hal mereka perlu membantu. Maka mereka mengisi data, informasi diri secara sekilas. Kemudian saya melihat mereka, saya menjelaskan terkait dengan jabaran visi misi, arah strategis yang saya pikirkan 1 tahun ke depan itu apa. Setelah itu baru saya minta mereka, pandangan mereka untuk mencapai itu, menurutmu apa yang mesti dilakukan oleh guru tersebut. Itu bisa diferensiasi ya Pak antar guru ya. Jadi misalnya saya memiliki bakat musik, nah teman saya memiliki bakat
lukis. Nah, bisa tuh kita kolaborasikan jadi Iya. teater, drama seperti Betul, itu. bisa arah ke sana. Tapi yang Hmm. pertama-tama tadi saya mengambil itu supaya tahu bahwa ketika saya membagikan peran, Mm-mm. fungsi tambahan guru, setidaknya selaras dengan apa yang kita mau capai. Jadi tujuannya jelas, Mm-mm. tapi cara dari setiap guru kan saya perlu mendengar itu. Jadi Mm-mm. pembagiannya berbeda-beda berdasarkan, dan guru pun saya beri kesempatan apa rencananya untuk mendukung visi misi tersebut. Apa rencananya untuk mencapai tujuan tersebut, baik itu dalam pembelajaran atau mau event-event. Iya. Jadi tujuannya sudah ada, silakan berkembang sesuai Iya. dengan potensi diri yang dimiliki setiap Betul. guru ya Pak ya. Wah, ini merupakan sesi yang sangat menarik Pak untuk saya. Saya banyak belajar dari Bapak tadi terkait pengambilan keputusan. Saya juga jadi belajar tentang semedi tadi. Nanti coba saya terapkan juga ya Pak ya. Ya, silakan. Semedi tadi. Sudah ada di PMM. Sudah ada di Aksi nyata- PMM, betul Pak. aksi nyatanya. Betul. Nah ini jadi memang kita itu untuk menilai atau mengambil keputusan itu saya pun juga setuju, kita melihat berbalik dulu ke diri kita. Betul. Seperti itu. Jadi berbalik dulu ke diri kita, apakah kita sudah berproses dengan baik atau belum. Seperti itu. Nah, itu salah satu trik atau yang Bapak berikan tips tadi, semedi dan refleksi tadi ya Pak. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Maran untuk Sama-sama Bu bantuannya. Riti, semoga berkenan dan ada pencerahan untuk hari Wah, ini. luar biasa Pak. Sepertinya nanti ini sesi coaching kita atau saya diskusinya nggak apa-apa ya Pak. Kalau ini kita lanjut lagi. Oke. Baik, terima kasih Pak Maran. Sama-sama. Sehat selalu. Ya, sukses ya. Terima kasih. Oke. Tuhan memberkati Pak. Amin. Baik Bapak Ibu guru semuanya, Bapak guru hebat, sekian wawancara saya dengan Bapak Maran. Ternyata banyak sekali hal-hal baik yang dapat saya pelajari dari beliau. Semoga kita semua terinspirasi menjadi lebih baik lagi, merefleksikan diri sebagai seorang pendidik demi kebahagiaan menuntun anak didik kita bersama. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.